Selamat Hari Rabu, Jemaat GPBB yang dikasih Tuhan. Tidak terasa tinggal 2 hari lagi kita ada di tahun 2020. Segera kita akan ke tahun 2021. Apa yang biasa kita lakukan ketika kita ada di penghujung tahun seperti ini? Maka biasanya kita akan memikirkan hal yang sudah terjadi di sepanjang tahun 2020 ini. Kita akan melihat ada hal-hal di mana kita sedang berada di bawah, ada kesulitan, ada tantangan, ada hal-hal yang membuat kita susah. Tapi juga ada hal-hal di mana Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kasih dari teman-teman, dari keluarga, dan seterusnya. Dalam hidup selalu ada positif, selalu ada hal-hal yang baik, tetapi juga ada hal negatif, hal-hal yang kurang menyenangkan bagi kita. Tetapi juga di momen semacam ini kita memikirkan hal ke depan. Apa yang akan kita kerjakan di tahun yang baru 2021? Hal-hal yang direncanakan, hal-hal yang ingin dikembangkan, hal-hal yang ingin terjadi yang baik. Nah, karena itu di momen saat ini kita akan mencoba sedikit memperhatikan dan memikirkan hal-hal semacam ini. Bapak Ibu Saudari, yang pertama kita akan melihat di masa akhir tahun ini, marilah kita daripada melihat hal yang tidak baik, yang jelek, yang negatif, yang tidak menyenangkan, kita jadikan momen untuk mengucap syukur. Betul, kita harus akui ada kesulitan khususnya di tahun pandemi COVID-19 ini, tetapi ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Coba perhatikan hari demi hari, pasti akan ada hal yang bisa diucap syukuri. Saya teringat satu cerita ya, seorang ibu di Amerika Serikat punya anak 3. Tetapi karena ada kesulitan, maka dia harus menampung 2 orang keponakannya. Jadi 1 orang ibu dengan 1 orang ayah harus menanggung 5 anak-anak yang masih kecil-kecil. Betapa luar biasa kerja seorang ibu rumah tangga. Dia mengeluh, dia mengalami kesulitan, dia capek dan seterusnya. Di satu titik dia merasa harus berubah. Kok hidupnya jadi mengeluh terus? Maka dia mulai berusaha mencatat hari demi hari. Apa yang bisa disyukuri, hal baik apa yang terjadi. Maka di satu hari ketika dia menuliskan renungan atau kesaksian ini, maka dia mengatakan hari ini ada 13 hal yang saya bisa syukuri. Karena saya bisa melewatinya, karena saya berhasil, karena saya melihat Tuhan bekerja. Jadi jangan lengah. Jangan berpikir negatif terus, jangan menekankan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari kita belajar bersukacita dan mari kita belajar mengucap syukur. Di sepanjang tahun 2020 pasti ada hal-hal yang disyukuri. Ini waktunya 2 hari terakhir lagi kita pikirkan bagaimana Tuhan begitu baik. Tetap memelihara kita, kesehatan kita, keluarga kita, pelayanan kita bisa beribadah, ada pertumbuhan rohani, apapun itu. Kita bersyukur di akhir tahun ini. Yang kedua, mari kita juga melihat ke depan. Tahun baru segera menyongsong, tinggal 2 hari lagi. Apa yang bisa kita pikirkan? Kita rencanakan tentu. Satu kalimat yang saya pikir baik untuk tahun baru adalah cara Tuhan untuk berkata, apapun yang telah terjadi, di titik manapun kau pernah berada, apapun yang telah terjadi dan dilalui, maka kita selalu bisa memulai dengan segar, dengan baru. Maka mari kita jadikan, mungkin ada kegagalan di tahun ini, mungkin ada kesulitan, tetapi mari kita yakini tahun ke depan 2021 akan ada hal-hal yang baik, akan ada pertumbuhan, akan ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan buat kita. Kita memulai dengan hal yang baru. Kita memulai dengan segar. Mari kita memulai rencana kita
tahun yang baru, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan ditata, apa yang akan diperbaiki, semua itu kita mulai karena kita punya kesempatan. Setiap tahun di tanggal 1 Januari itu adalah kesempatan kita memulai yang baru. Karena itu, Bapak Ibu Saudari, mari kita bersama-sama melihat satu hal yang terakhir. Akhir tahun bukanlah akhir dari segalanya. Bukan juga akan memulai sesuatu. Tetapi sebetulnya akhir tahun dan awal tahun selalu menjadi kesinambungan. Selalu menjadi terus-menerus terjadi. Selalu ada. Dan yang terpenting bahwa kita menghayati, mengalami dengan luar biasa sehingga ada hikmat buat kita menyelesaikan tahun 2020 dan kemudian kita menyiapkan ke depan tahun 2021 kita mau bertumbuh. Dan semua ini karena Tuhan beserta dengan kita. Tahun 2020 mari kita bersyukur. Menghadapi tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan, mari kita kembangkan, mari kita perbaiki. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Semoga kehidupan saudara di tahun depan ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita. Mulai dari hari-hari ini sampai dengan seterusnya bersama dengan Tuhan. Amin.